gue nggak pernah tertarik untuk bahas Loli, tapi ada teman gue yang minta dirangkum beritanya, dia pusing ngikutin dari mana. Terus juga thank you untuk viewer gue Dara ya, karena udah merangkum timeline dan highlight cerita perjalanan Loli. Jadi buat kalian yang nggak tahu kenapa dia seproblematik itu dan menggemparkan satu Indonesia, lo dengerin. Awalnya Loli bisa sama Fadel karena Loli suka like video dia sama abangnya. Terus karena Fadel lihat dia verified IG-nya, jadi penasaran juga sama Loli, karena katanya dia awalnya tuh nggak tahu kalau Loli anaknya Nick Mir. Nah terus dia, kalau kata Fadel sih cepet banget PDKT-nya karena langsung video call 3 hari terus-terusan, kemudian ditembak sama Loli. Pas itu Loli lagi sekolah di Inggris, tapi dia bermasalah banget, kayak kabur dari asrama, numpang sama temennya. Setiap kali mamanya beliin tiket pesawat pulang tuh dia selalu hangus. Sampai mamanya sendiri bilang akhirnya dia bisa balik Indo itu bukan karena kemauannya Loli sendiri, tapi dideportasi dari Inggris. Sampai Indo Loli dijemput sama Fadel, kakaknya Fadel, cewek kakaknya Fadel yang bule, dan dia tinggal sama keluarganya Fadel dulu. Bahkan katanya sempet dikurung sama keluarganya Fadel, tau Ci. Terus akhirnya sewa apart. Itu pun yang katanya harga sewa apartnya ditinggiin sama Fadel. Sumpah diperes banget dia. Gak lama dari dia pulang ke rumah mamanya, orang kan harusnya mohon-mohon ya minta maaf, tapi malah bikin story yang gak enak banget. Ujung-ujungnya bukan maksud minta maaf, tapi lebih ke bela cowoknya. Bahkan sempet diwawancara wartawan ngata-ngatain mamanya. Pokoknya gila banget deh jatuh cintanya sama Fadel. Kita throwback dulu nih ke belakang, kenapa Loli selalu dikerasin sama miminya. Dia tuh pembebas, dari zaman pesantren udah nakal banget. Pernah loncat dari atas rumahnya buat kabur jalan sama cowoknya, bahkan sampai luka-luka parah banget, dan itu mamanya atau miminya lagi di luar negeri. Jadi pembantu di rumahnya yang selalu pusing ngurusin dia. Makanya pembantunya pun keras sama dia karena disuruh miminya. Terus dia pernah dicupang sama cowok, sampai itu cowok sempet dipenjara katanya. Pokoknya mamanya keras banget dan lindungin dia banget. Ini ya Ci, kalau ditarik mundur lagi, perseteruan sama miminya tuh karena dia lebih milih pacar mamanya ya, dan malah buka aib mamanya yang enggak. Kalau gue kagok berarti ada kata-kata mutiara ya, karena darahnya greget ceritanya. Kita lanjut lagi ke Fadel. Sebelum Loli pulang, si Fadel tuh emang udah genit banget dan suka DM-DMin cewek. Bahkan dia pernah viral tuh DM-in si Hana, terus Loli yang tantrum-tantrum. BTW fun fact, ya si Fadel tuh pernah DM gue juga, tapi karena gue udah nasehatin dan gue bilang jaga Loli baik-baik, so ya gue anggap kayak that's it gitu kan. Dan ternyata Fadel sampai Loli di Indo pun selalu DM cewek. Banyak ya cewek yang dia DM. Banyak juga kok yang udah lapor ke Kak Yolo dan Cindy. Ada yang udah sampai VCS sama Fadel, ada yang udah sampai ketemu. Oh my god. Lanjut ya, bukti Fadel selingkuh banyak banget sih, pokoknya kepanjangan dibahas. Tapi intinya tiap Fadel selingkuh, Loli tuh nyerang pihak cewek, padahal itu cewek selalu dicek duluan sama Fadel. Selalu tantrum-tantrum dan marah-marah, bahkan selalu labrak cewek-cewek itu. Padahal yang gak beres cowoknya, karena Loli tantruman. Jadi banyak iseng mancing-mancing Fadel, DM Fadel. Oh my god. Dan sering direspon DM sama Fadel, sekalipun cewek-cewek ini cuma iseng aja biar Loli tantrum. Ini semua berita udah ada online ya guys, jadi gue cuma ngerangkum. Nah terus lanjut, saking toksiknya sama Fadel, dia tuh udah sampai dipukul sama Fadel. Ada bukti-buktinya badan dia biru katanya. Dan karena kemarin dia viral hamil, itu ternyata udah aborsi 2 kali. Cuman belum ada bukti pastinya, tapi emang katanya bener 2 kali karena dari laporannya seperti itu. Sampai dokter Oki Benings Klinik tuh udah turun tangan Ci, mau nolongin Loli, tapi Loli gak bales. Karena dokter Oki udah kasihan banget sama mamanya. Nah kalau soal uang dan utang-utangnya, Loli selalu dibantu sama Cindy. Cindy tuh yang selalu bantuin Loli selama Loli di Inggris. Soal urusan uang, dari endorse di Indo. Jadi masuknya semua ke rekening Cindy, tapi Cindy gak pernah korup ya. Bener-bener bersih, selalu kirim uangnya sesuai permintaan Loli. Contohnya ngirim ke Fadel. Setelah semua ini viral, mamanya pun angkat bicara kalau sebenarnya dia dikit-dikit bayarin utang anaknya. Ya katanya sih 400 juta, tapi kata Loli itu bohong, entahlah ya. Kasian deh Ci. Dan gak lama Fadel klarif kalau Loli gak bayar-bayarin dia. Padahal ada semua buktinya. Kak Yolo dan Cindy siap banget dilaporin sama Fadel, tapi Fadel gak lapor-laporin, cuman ancem doang, karena Yolo dan Cindy jelas punya bukti. Dan sekarang Kak Yolo dan Cindy dijadiin saksi mau BAP. Dari kemarin Fadel rumahnya udah diamanin sama orang, udah rame gitu. Terus katanya Fadel pernah mau putusin si Loli, tapi katanya cuman prank. Ya jadi intinya miminya, yaitu Bunda Nikita Mirzani, itu intinya gak setuju banget Loli sama Fadel, karena Fadel itu pengaruh yang sangat buruk ya. Dan Lolinya juga mungkin karena father issue kali ya, daddy issue, jadi dia selalu kayak lebih ngebela cowok daripada keluarganya sendiri. Ya begitulah, lu tau kalau misalkan orang udah terlalu tolol mencintai orang. Dan deh sekarang akhirnya puncak dari cerita ini semua, yaitu mamanya akhirnya melaporkan Fadel, terus mungkin juga melaporkan Loli ya atas segala tindakannya yang sudah terjadi. Terus juga bakal diperiksa, ya lu bisa lihat sendiri gitu di reelsnya Dr. Oki, di live-nya Mail barusan, dan juga di story-nya Loli ya, yang dia baru aja upload dan ngata-ngatain segala musuhnya. Terus katanya Loli juga ngutang selain sama Cindy, itu sama Vero Bijen, dan dia ngata-ngatain Ras Cindo.
Dari awal sampai sekarang berlangsung selalu kebagi dua kubu. Ada yang bela Loli, ada yang bela mamanya, Nick Mir, ya. Tapi makin kesini kayaknya makin banyak orang yang ngebela Nick Mir, karena orang-orang lihat sepertinya Nick Mir tuh sangat peduli sama anaknya dan emang mau keadilan aja sih. Cuman ya Loli ngerasa dia semua udah bayar sendiri, udah nggak pakai bantuan orang tuanya, mamanya udah nggak ada selama dia 2 tahun, nggak pernah bayarin Loli ataupun dia bertanggung jawab. Jadi Loli ngerasa ya mamanya kayak mencampuri urusan hidupnya. Padahal udah gak dianggap anak, katanya udah dicoret dari kakak juga, tapi masih ngurus gitu ya. Terus sekarang statusnya katanya ya mungkin Fadel udah ketangkep sama keluarganya dan Loli mau dibawa ke kantor polisi untuk dicek. Ya kita lihat aja guys kelanjutannya gimana. Kalau gue pribadi jujur gue lebih pro ke mamanya, karena Nick Mir adalah single mother dan susah banget jadi seorang single mother, punya anak-anak yang harus dia biayain. Walaupun dia udah banyak uang pun, tapi gak ada sosok suami atau ayah. Menurut gue dia kuat banget, dan dia cuman gak mau anaknya laluin apa yang dilaluin. Dan sebenarnya simple, tinggal nurut aja sama permintaan mamanya. Apalagi soal masalah cowok, ya pasti mamanya tahu betul tentang bibit bebet bobot cowok tuh bisa seperti apa. Dan pastinya mamanya mau kalau anaknya sama cowok yang baik, tidak seperti Fadel terkodel-kodel. The only thing that I agree in this story, dan geram banget ya sama Fadelnya. Karena menurut gue kalau lu berkomunikasi sama Fadel, ya lu bisa lihat dari perkataannya, dari cara dia ngomong, like very NPD guys, like very manipulative, tapi terlalu kelihatan. Jadi gue gak ngerti kenapa cewek-cewek di luar sana kalau ada yang bisa terhipnotis sama Fadel dari mananya. Cara dia ngomong aja tuh udah kayak, intinya orang freak yang lo bisa temuin di Bumble, dan dia kayak lu dari baca chatnya aja udah tahu kalau dia tuh anjir nih orang NPD mampus sih, kayak gak jelas banget ngechat apa coba, kayak gitu loh, yang kayak ya semoga sih gak ada yang di DM Fadel, tapi that's my experience. So ya I think Loli and her family deserve better. Terus gue berharap ya semoga ada happy ending.